Revival bukanlah hal yang asing di telinga kita sebagai insan Pentakosta. Karena kita percaya bahwa kebangunan rohani itu memang nyata adanya. Bahkan kita percaya kita ada di dalam suatu gerakan Roh Kudus di akhir zaman yang kita kenal sebagai Pentakosta ketiga. Lalu bagaimana harusnya kita sebagai insan Pentakosta meresponi revival? Mari kita bahas dalam Voice of Pentecost kali ini. Tahukah saudara, pada tanggal 8 Februari 2023 ada kebangunan rohani yang viral di berbagai media sosial. Sekelompok mahasiswa mengalami lawatan Allah di kampus mereka. Hal ini terjadi saat mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Bukankah ini mirip dengan apa yang terjadi di Kisah Para Rasul 2? Kejadian tersebut terjadi di Universitas Asbury, Kentucky, Amerika Serikat, yang pada akhirnya menyebar ke berbagai universitas lain di Amerika. Nah, yang menarik, kebangunan rohani yang serupa juga pernah terjadi di beberapa tempat lainnya. Yang pertama, The Wales Revival pada tahun 1904 di Wales. Yang kedua, The Azusa Street Revival pada tahun 1906 di Los Angeles, California. Yang ketiga, The Toronto Blessing di bulan Januari 1994 di Toronto, Kanada. Saudara, kebangunan rohani juga pernah terjadi di Indonesia, di mana ada 2 juta orang Indonesia yang datang kepada Kristus pada tahun 1965. Hal itu terjadi di tengah kekacauan politik pada saat itu. Kemudian ada kebangunan rohani Soe, Timor pada tahun 1965. Kebangunan rohani di Nias pada tahun 1916 sampai 1922. Yang luar biasa, lawatan Tuhan masih terjadi saat ini dan bahkan melalui gereja kita. Healing Movement Ministry melalui Healing Movement Crusade yang dimulai di Bandung pada 8 Agustus 2006 hingga akhir 2019 telah diadakan sebanyak 318 kali dan menyentuh ratusan ribu orang dengan kuasa kesembuhan dari Tuhan. Saudara, dalam perjalanan kebangunan rohani global dan di Indonesia, kita memahami bagaimana kebangunan rohani yang sungguh-sungguh terjadi, diawali dengan orang-orang percaya merasakan lapar dan haus akan kebenaran, mendorong gereja untuk bersatu dalam doa, dalam kondisi seperti rasa sakit melahirkan, yang seperti tertulis di Yoel 2 ayat 28-29, yang diwujudkan dengan pencurahan Roh Kudus yang disertai goncangan, membawa pertobatan besar dan reformasi dalam gereja dan masyarakat. Beberapa hamba Tuhan seperti Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Dutch Sheets, Martin L. Jones memberikan beberapa pengertian mengenai revival yang dapat kita simpulkan sebagai proses hidup kembali, pembangunan kembali, dan pemulihan yang dikaruniakan oleh kasih karunia Allah kepada umatnya. Ini menciptakan semangat kesatuan dalam doa dan melahirkan pertobatan serta reformasi di dalam gereja dan masyarakat untuk melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Untuk kita dapat meresponi revival dengan benar, kita perlu mengerti bahwa revival adalah suatu proses yang melibatkan masa pewahyuan, masa membajak, dan masa menuai. Masa pewahyuan adalah saat Tuhan memberikan visi revival pada gereja kita. Kita sudah menerima visi Pentakosta ketiga, membangun menara doa Azusa Street di tempat Pentakosta kedua, dan merespon pesan Tuhan melalui Yeskiel 37 tentang tulang-tulang kering yang hidup kembali. Masa membajak memerlukan respons dari gereja dengan pertobatan, pemulihan, dan pemurnian. Gereja harus menjaga api, kembali kepada kasih mula-mula, berdoa bersama, menghidupkan karunia Roh Kudus, memahami bahasa roh, dan setia dalam pemuritan. Masa penuaian melibatkan manifestasi Kristus dalam kehidupan orang kudus, pertumbuhan benih yang mencapai potensi penuh, dan menghasilkan reformasi gereja dan masyarakat. Dari ketiga hal tersebut, kita sama-sama mengerti bahwa untuk meresponi revival, penting bagi setiap kita umat Tuhan untuk sungguh-sungguh sembahyang. Mencari wajah Tuhan sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, memuji dan menyembah Tuhan sungguh-sungguh, serta berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, sehingga pada waktunya Tuhan akan mendengar dari sorga, mengampuni dan memulihkan negeri kita. Yang selanjutnya, ayo terus percaya dan bersama-sama mengharapkan revival untuk terjadi lagi. Dengan kuasa Roh Kudus dalam Pentakosta ketiga ini, penuaian terbesar dan terakhir sedang dan akan terjadi. Amanat agung Tuhan Yesus pasti diselesaikan. Saudara,
Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kekuatan di jiwaku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakan. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan pujian ini dari awal dengan hati kita sungguh-sungguh. Mari lebih lagi kita katakan, kekuatan jiwa kami Tuhan, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu.
Bapa di dalam sorga, Tuhan kami Halik langit dan bumi, Bapa kekekalan, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan itu juga yang menciptakan langit, bumi dan beserta isinya. Tuhan yang mengutus firman-Nya menjadi manusia. Kami memuji, mengucap syukur untuk minggu yang indah ini. Oleh karena anugerah-Mu, rahmat-Mu, belas kasihan Tuhan, penyertaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Kau peliharakan kami hari lepas hari, bahkan detik demi detik. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, yang banyak akan kekurangan. Tetapi hamba-Mu mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kata demi kata dengan tuntunan Roh Kudus. Engkau yang ditinggikan, hamba-Mu yang direndahkan. Apabila ada kuasa jahat yang mau mengganggu hati dan pikiran kami, mengganggu sarana dan prasarana kami bersehati menolaknya di dalam nama Yesus Kristus. Berbicaralah ya Bapa, kami siap mendengar. Kami naikkan doa ini hanya di dalam satu nama, nama di atas segala nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi. Karena baru pertama kali saya hadir di sini, perkenalkan nama saya Jimmy Jackson, tapi saya bukan adiknya Michael Jackson. Itu dijamin bukan adiknya. Oke. Terima kasih untuk Tuhan yang menuntun saya ke tempat ini, dan juga terima kasih untuk Ibu Gembala dan juga Kepala Rayon 5, Pak Samuel, yang sahabat saya, sahabat yang sudah melayani di tempat dia maksudnya. Dan juga yang melayani pada season kedua jam 10, seluruh hamba Tuhan, penata layan, singer, soundman, ya semua yang melayani pada pagi hari ini. Jadi sehari ini saya bersama-sama dengan anak saya 2 di sana, istri saya 1, dan juga bapak saya. Baik, kita akan mendalami firman Tuhan berjudul pagi hari ini berharga atau bernilai. Bahasa Inggrisnya value, ya. Yang terambil dalam Lukas 12. Lukas pasal 12 kita baca 2 ayat. 2 ayat saja kita baca sama-sama. Ayat 6 dan ayat 7. Monitor boleh tampilkan atau ya sudah menemukan? Oke, yang menemukan boleh baca, kita baca dan kita mulai ayat 6 dan kemudian ayat 7. Sama-sama 1, 2, 3. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Amin. 2 ayat ini akan saya jelaskan kalimat demi kalimat. Ada 5 poin. Ada 5 poin dari 2 ayat ini. Jadi metode saya, karena saya juga baru pertama kali hadir di sini, ya, metode saya menggali firman, eksposisi, yang belajar hamba Tuhan yang di sini belajar teologi, saya percaya pasti juga tahu apa itu eksposisi dan menggunakan metode eksegese. Eisegese, bukan eksegese. Eisegese itu apa yang dari Alkitab kita bahas, bukan yang X dari luar kita tarik ke dalam, itu bedanya. Jadi ketika Anda berobat
ke dokter atau kemanapun, mungkin Anda akan bertanya, dokter ini menggunakan metode apa? Betul? Itu penting. Kerohanian Anda juga penting ketika Anda isi. Apa yang kita dengar itu akan mempengaruhi keimanan kita. Dia menggunakan metode apa? Anda perlu tahu, itu Anda perlu tahu. Karena semuanya bisa dipelajari, ada ilmunya. Betul? Amin? Semangat? Itu yang namanya teologi, theo bahasa Yunani. Tuhan. Ya, teologi mempelajari, bukan kita mempelajari Tuhannya. Ya. Baik, kita akan belajar kalimat demi kalimat, 5 poin. 2 ayat yang kita baca, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah karena waktu kita terbatas. Ya, saya senang sih satu perikop, cuman tidak akan cukup waktunya. Karena satu perikop itu ya terambil di Lukas 12 ayat 1 sampai 12. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pengajaran Khusus bagi Murid-murid. Nah, 2 ayat ini saya mulai dengan ayat 6. Di situ Yesus mengambil perumpamaan burung pipit. Saya percaya Bapak Ibu tahu itu burung pipit. Siapa yang nggak tahu burung pipit? Karena kita sering ketemu dan juga sering mendengar, hampir sejenis dengan burung gereja. Tahu? Oh, burung pipit. Nah, ada. Kalau yang belum tahu ya saya kasih tahu. Ya. Nah, burung pipit itu digolongkan kelompok burung pemakan biji-bijian. Ini sekilas info aja. Supaya tahu, oh ya. Dan saya juga di rumah ada beberapa pelihara di Sentul City. Karena saya senangnya tinggal yang hijau, di belakang rumah saya taruh burung-burung. Sejenisnya burung pipit. Burung pipit itu kategori burung penyanyi. Nah, di rumah juga saya udah ada burung penyanyi beberapa. Jadi kita bangun tidur dengar-dengar burung ya. Ada juga ayam, anjing, lengkap di rumah saya. Silakan main. Oke. Dan burung pipit kita tahu kalau dibandingkan dengan burung Raja Wali atau elang, tentunya dia golongan berbadan kecil. Nah, pelajarannya gampang. Tentunya Yesus mempunyai maksud. Ketika saya setiap kali saya membedah Alkitab atau ayat, metodenya gampang. Apabila Anda mau jadi pembicara, Anda harus mulai, kenapa? Nah itu loh, saya selalu begitu. Kenapa? Kenapa Yesus ambil perumpamaan burung pipit? Bukan burung kakak tua. Nah gitu cara membedahnya. Itu kita bedah dulu. Ada yang tahu? Angkat tangan. Ada hadiah banyak di depan, silakan pilih. Ayo, kenapa burung pipit? Ya kecil, apalagi? Alasannya mesti Alkitabiah. Ya, alasannya mesti Alkitabiah. Ya, nanti simpan dulu, saya nanti masuk ke sana. Ada hubungannya dengan kalimat selanjutnya. Itu di kalimat selanjutnya di ayat 6 tertulis apa? Dijual 5 ekor 2 duit. Apa maksudnya? Ya, ada satu harga. Ya, gampang. Pelajaran saya itu gampang. Di tempat lain juga saya senang. Ada juga di GBI yang hadir duduk dengerin saya anak SD dan dia interaktif sekali, saya senang.
Dia menjawab. Dan ternyata test case saya, siapa tahu ada anak sekolah minggu di sini atau mereka sedang ada di kelas. Pengajaran saya itu bisa diterima oleh anak SD. Dia jawab. Waduh, saya senang sekali. Karena saya senang sekali umat yang aktif daripada pasif begitu. Lama-lama ngantuk, percaya deh. Ya. Oke. Nah, kenapa Yesus mengambil contoh burung pipit? Nah, tadi Pak Jimmy bilang harus Alkitab biah. Hukum Taurat tidak melarang orang Yahudi untuk makan burung pipit. Nah, nanti Bapak Ibu baca. Alkitabiahnya di mana Pak Jimmy? Ulangan 14 ayat 11 sampai 20. Di situ Anda bisa baca segala binatang, apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh untuk orang Yahudi. Terus jangan kita bukan orang Yahudi ikut-ikutan sok tahu gitu. Ya, nggak makan babi itu untuk orang Yahudi. Orang Medan enak itu babi. Macam mana ya Bu ya? Kelihatan kan saksang gitu ya. Kita kebetulan Manado Bu. Jadi tapi saya nggak makan RW karena saya cinta sama anjing. Nanti anjing saya muswin. Oke. Jadi kesimpulannya tadi ya. Ada 5 duit berarti ada 1 harga. Harga yang murah. Ya. Harga yang murah pada zaman Yesus memberikan pengajaran ya. Untuk 2 keping itu 1/16 upah seorang pekerja. 1/16. Jadi misalnya contoh, saya selalu khotbah saya kasih contoh supaya Bapak Ibu bisa hubungkan zaman masa kini. Misalnya ada UMR gitu ya. Udah UMR 1/16, aduh rendah banget ya. Untuk sampai UMR aja banyak yang demo. Ya. Jadi itu kurang lebih nilai burung pipit itu begitu rendah, murah, terjangkau. Maksudnya adalah seringkali manusia dipandang orang rendah. Disepelekan. Itu maksudnya. Ya. Apalagi manusia itu dari golongan tertentu, ada yang dari kasta tertentu. Betul? Seringkali manusia membeda-bedakan orang kalau dia enggak berduit, seringkali dipandang sebelah mata, tidak punya jabatan. Itulah manusia, realitanya. Betul? Banyak sekali begitu. Seringkali manusia memandang rendah sesama manusianya. Kemudian dilanjutkan di ayat 6 tertulis apa lagi? Kalimat. Tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Ini bagus sekali. Tidak seekor pun. Maksudnya apa? Yesus mengatakan tidak seorang pun. Ya. Kalau burung Tuhan Allah aja tidak lupa. Bagaimana manusia dia lupakan? Itu maksudnya. Amin. Dia tidak akan melupakan kita. Siapapun Anda. Dari golongan sosial apapun. Dia tidak lihat warna kulitmu. Kau punya duit berapa? Enggak. Amin. Kita, Tuhan tanpa syarat, saudara. Itu harus tahu. Ya. Ini merupakan jaminan dari Yesus. Karena di perikop ini Yesus sendiri yang mengajar kepada murid-murid. Yesus sendiri yang bicara. Tidak seorang pun. Tidak seekor burung pun. Maksudnya dianalogikan tidak seorang manusia pun. Ini bagus. Ini namanya jaminan, garansi. Saya pengen tanya sama Bapak Ibu. Ketika Anda beli
sesuatu. Contohlah yang ada di depan mata saya, elektronik gitu ya. Anda lebih senang ada yang ada garansi atau tidak garansi? Kalau yang punya duit lebih mahal sedikit nggak apa-apa, saya ada garansi. Karena sekali waktu dia rusak, garansi masih berlaku, saya bisa klaim, betul? Kecuali yang mau apa itu istilahnya sekarang, BM tuh black market, setengah harga, seperempat. Nggak ada garansi, nggak apa-apa deh. Tapi kalau orang yang punya uang, pasti dia mau yang ada garansi. Itu contoh sehari-hari. Bagaimana Anda ketika Anda mau mengimani sesuatu hal, pengajaran, apa yang menjadi dasar keimanan Anda pilih yang ada garansi atau enggak? Gampang sekali, betul? Saya mau yang ada garansi. Siapa yang garansi? Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan. Itu. Yang garansi Yesus sendiri, bukan orang lain. Katanya, kalau katanya itu gampang. Kata bos saya, ini bukan, dia sendiri yang bicara. Bukan kata orang. Menurut dia, bukan. Ini Yesus sendiri. Di perikop itu kan Yesus mengajarkan khusus kepada murid-murid. Itu penting. Keimanan. Ya. Jadi Yesus memberikan contoh manusia. Sekalipun burung pipit tergolong terkecil, tidak terpandang, tidak berharga, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan. Camkan itu baik-baik. Amin. Anda mungkin, saya di pekerjaan bukan siapa-siapa, saya cuman office boy. Tuhan tidak pernah mau office boy atau direktur utama. Amin. Di pelayanan, karena saya dititipkan juga tema untuk bulan ini katanya melayani ya, kalau nggak salah ya. Walaupun Anda cuman koster, tukang sapu gereja. Saya kasih kesaksian saudara. Justru koster yang bertobat daripada jemaat. Dia cuman nyapu-nyapu dengar. Dia nggak lihat Bapak pendeta yang bicara, tapi dia dengar dari belakang tembok. Tapi dia mau bertobat. Gimana yang hadir di sini? Kalau saya punya khotbah, ini golongan obat keras saudara. Ya, itu penting saudara. Ya, dilupakan. Nah, dalam bahasa Yunani di situ epilantonomai. Dalam bahasa Inggris King James Version itu forgotten. Dilupakan. Sering kita dilupakan. Karena kita bukan siapa-siapa. Seringkali kita nggak disambut di dalam satu gereja. Kalau yang necis keren, Bapak silakan di depan. Kalau yang kumel dekil, you di belakang aja. Nggak ada di sini. Pokoknya nggak ada di sini deh. Amin. Penting. Ya. Saya kasih contoh satu ilustrasi. Di zaman akhir ini. Ya. Anda perhatikan jari Anda. Saya percaya Anda jarinya lengkap. Ada yang diamputasi? Nggak ada kan? Siapa tahu ada ya kan. Jari kelingking di mana? Kalau begini posisinya dia di paling bawah. Ketika orang marah-marah, ketika pendeta khotbah suka bam. Yang paling sakit siapa? Kelingking. Tapi kalau nunjuk pakai telunjuk. Tapi ketika Yesus datang kedua kali semua orang menyembah, yang paling depan siapa? Kelingking. Amin. Gak apa-apa Anda sekarang mungkin terkecil. Gak dipandang orang.
Karena ada ayatnya itu, dukungan ayatnya. Saya selalu ada, Pak Jimmy ini ngomong ada, dibenarkan nggak, ada dukungan ayatnya nggak? Lukas 13 ayat 30. Dan sesungguhnya ada orang yang 1, 2, 3 terakhir. Ayo jangan andalkan monitor. Lihat di HP atau di Alkitab Anda. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu. Dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang itu penting. Amin. Ini Yesus sendiri bilang, nggak usah pusing. Oh, gereja saya cuman kecil. Gereja itu stadion. Tuhan gak bilang mengenai jumlah, gak pernah. Saya pernah memimpin gereja cuman 1/4 dari ini. So what gitu loh. Amin. Ya, harus jelas. Kita lanjutkan. Karena waktu saya cuma dikasih 30 menit. Lukas 12 ayat 7. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ini bagus sekali. Ini Yesus menggunakan kalimat kiasan, perumpamaan. Siapa yang nggak tahu kalimat perumpamaan? Pasti semuanya tahu. Anak TK aja tahu. Perumpamaan. Ya. Kiasan. Rambut kepalamu pun terhitung. Kira-kira saya tanya, ada yang tahu gitu jumlah helai rambutmu? Kalau kebetulan saya botak gimana? Itu makanya namanya kalimat kiasan. Emang gak ada kerjaan kita ngitungin 1, 2. Amin. Ini maksudnya apa? Yesus ngomong gini maksudnya apa? Ada yang tahu? Silakan pilih, gitar boleh diambil, bass. Supaya nggak tegang-tegang. Maksudnya apa Yesus ngomong begini? Perhatikan kata-kata saya. Karena Tuhan kita, Tuhan yang detail. Amin. Dia tahu persoalanmu. Setiap persoalan. Dia tahu pergumulanmu. Dia tahu kesusahanmu. Amin. Dia tahu. Sebelum Anda ngomong, dia sudah tahu apa persoalanmu. Amin. Dia tahu persis. Dia tahu persis. Saya kasih kesaksian dikit. Berapa bulan yang lalu saya ke Swiss sama istri saya. Waktu itu kita salah satu objek tur kita berhenti untuk lihat kantor pusat PBB di Geneva. Kemudian karena anak saya yang paling besar setelah dia diwisuda, dia pernah ngomong karena dia jurusannya HI, hubungan internasional. Dia pengen cita-citanya itu bekerja di kantor pusat PBB. Oh bagus, cita-cita harus tinggi. Oh bagus. Kemudian ketika saya ada di sana, ada fotonya. Nanti kalau yang mau lihat boleh. Saya langsung. Saya berdoa. Saya bilang sama istri saya, ayo kita berdoa, Mam. Saya tumpang tangan. Tuhan, sewaktu-waktu anak saya akan bekerja di kantor ini, di dalam sana Tuhan. Harus jelas, harus detail sama Tuhan, di dalam sana. Jangan di luar itu satpam suaranya. Ya, di dalam sana Tuhan. 27 November, bentar saya mesti lihat. Intinya saya kembali dari sana, sewaktu dia habis di wisuda. Dia nanya dari sini, di wisuda, profesornya nawarin, WA ke dia. Vanessa, kamu mau nggak magang di Geneva? Beri kemuliaan buat Tuhan. Kaget saya. Gak pakai lama. 2 bulan. Merinding nih saya nih di dalam sini. Merinding. Tuhan tahu persis. Tahu persis.
Hidup saya begitu banyak kesaksian. Gak kelar hari ini. Saya sama istri mixed married. Dulu gak mungkin dipersatukan. Orang bilang yang satu dari sono. Tahulah ya saudara. Yang satu dari sini. Tidak mungkin digabungkan. Bahasa dulu kasar kali. Yang satu gelap, yang satu terang. Istri saya marah dengar itu. Gua putih gini dibilang gelap, kurang ajar. Bercanda saudara. Tapi apa? Tuhan ada maksud besar. Ketika saya berdiri di depan Anda, anugerah Tuhan, saya bukan apa-apa. Saya seorang bisnismen. Sampai detik hari ini saya bisnismen, saya pelaku bisnis. Jadi ketika saya berpacaran, saya bahasa Sunda kali ya, kekeh. Maksa Tuhan dalam tanda kutip. Saya pokoknya mau Tuhan nama dia. Pakai pokoknya lagi. Kurang ajar kan? Harus jadi. Habis yang Kristen gak cocok di hati gitu loh. Gitu ya kan. Yang Kristen kok gak cocok. Saya lebih condong kan. Ada yang udah mulai kok sama ya gitu ya kan. Saya daripada nanti kerja keras buat operasi plastik di Korea, ya kan? Lebih baik saya yang dapat yang cantik sekalian gitu. Dan singkat cerita ya ada mujizat Tuhan. Nanti deh nggak ke bahasa bacaan kita. Nanti saya dicoret dari apa ini GBI Pondok Gede Plaza, nggak bahas ayat. Padahal tadi janjinya bahas ayat. Itu salah satu kesaksian aja. Jadi maksudnya apa? Tuhan kita Tuhan di detail, tahu persis. Tahu persis apa yang Anda butuh, apa yang Anda perlukan, persoalanmu. Tapi saya klarifikasi dulu ya, tadi mengenai kesaksian saya. Itu bukan berarti terus saya membenarkan lo ya. Terus dia bilang, kalau begitu untuk jadi pendeta semuanya mixed married, kawin campur. Keliru saudara, itu jalan hidup saya. Jalan hidup saya belum tentu sama dengan jalan hidupmu. Salah-salah kau gak balik malah. Amin. Beda-beda. Soalnya saya dipilih. Saya gak tahu kalau ada yang, karena ada yang gak dipilih. Nah saya kembali lagi, tadi saya takutnya Anda mempunyai, Pak Jimmy boleh. Saya juga boleh, bukan ya, jangan. Ntar anak muda ikut-ikut lagi. Ya. Jadi Tuhan kita itu detail. Begitu juga ketika Anda melayani, harus detail. Saudara, saya pergi ke bank, masuk, harum, enak kan? Wangi, aromaterapi. Ada satu gereja, saya nggak mau ngomong nanti dipikir promosi. Saya kalau nggak ada jadwal tuh saya suka pergi. Saya mau ke sini saya mau ke sana, saya pengen lihat. Gereja yang ini tuh begini. Yang gereja begitu. Bukan hanya khotbahnya saja, tapi saya lihat. Orang tuh sampai detail gini ya. Datang ke gereja, wangi, enak. Langsung psikologis kita tuh enak. Datang. Tim penerima tamu di sana. Halo, shalom. Apa kabar? Nama saya Jimmy. Kira-kira Bapak Ibu mau duduk di mana? Mau saya antar nggak? Enak sekali. Kayak welcome home. Ibu mau duduk di sini? Ibu mau duduk di sana? Bapak, boleh saya ambilkan air minum? Halo, Anda udah melayani tamu Tuhan nih seperti apa sih? Nah, berapa sih air mineral? Ya enggak, opung. Penting saudara, karena saya dititip temanya melayani. Melayani itu detail, sampai toilet. Ada tisu enggak? Jorok enggak dudukannya? Jangan lebih kotor dari toilet umum bos. Marah kan gua keluar.
Saya khotbah nothing tulus soalnya. Saya nggak pusing mau diundang lagi kek, nggak diundang kek. Sabodo teuing orang bilang. Dan kebanyakan pada kapok saudara. Hap. Iya, karena saya nothing tulus. Gua kagak cari makan dari pelayanan. Sabodo teuing, teuing itu kan Sunda. Karena istri saya orang Sunda. Sunda, Padang, Makassar, Manado. Pedes sama pedes. Kok bisa satu ya? Kemurahan Tuhan. Itu penting. Tuhan kita Tuhan detail. Pelayanan harus detail. Halo. Jangan terus pelayanan sekedarnya. Datang, yang penting gue udah pelayanan. Hoha hehe, hoha hehe. Hoha itu suara satu di mana, satu di mana. Bukan, yang ini tadi bagus. Pokoknya patokannya kalau saya sampai mengeluarkan air mata itu berarti bagus. Beri tepuk tangan sama Pak Yasi. Itu penting saudara. Ya, harus detail. Harus betul-betul. Jangan yang di sekuler udah lebih bagus dari katanya rumah Tuhan. Raja di atas segala raja. Tapi nggak tahu di sini ada nggak, saya lihat dulu. Nggak ada kali. Saya pernah juga saudara ke gereja pakai celana pendek saudara, pakai sendal. Astagfirullahaladzim, gue bilang. Ini lagi mode atau apa sih? Dulu kita ke mimbar tuh pakai dasi saudara. Cuma sekarang saya lihat anak bunda nggak mau pakai dasi. Ya udahlah, minimal gue mesti rapi lah. Lihat rapi nggak? Ijo. Dalam juga ijo saudara. Aduh, pendeta kenapa sampai ke sana? Ini udah terlalu jauh. Bercanda. Ini penting, pelayanan itu harus detail saudara. Jangan cuma sembarangan. Dari mulai aser sampai terakhir. Sampai amin, amin itu di luar Anda. Apa susahnya sih antar, terus udah gitu ada yang udah opung saya bantu ya, apalagi tangga. Tadi kepleset jedak mati lagi. Betul saudara? Ya. Lanjut. Jadi Tuhan kita Tuhan yang detail. Ntar lagi ada pengerja, habis Pak waktunya, oke. Boleh lanjut nggak? Lukas 12 ayat 7. Di situ makanya dikatakan karena Tuhan kita detail, dia tahu persis. Yesus bilang jangan takut. Kalau Tuhan kita sudah detail, terus kita takut gitu. Loh, berarti Anda nggak punya iman dong. Amin. Maka dibilang jangan takut. Takut itu bahasa Yunaninya itu phobeo, Latinnya fobia. Khawatir yang berlebihan, cemas yang berlebihan. Ntar gue ke gereja, nyebrang disamber mikrolet lagi. Enggak mau ke gereja. Semuanya takut. Ini takut, itu takut. Berlebihan, fobia. Amin. Gak boleh. Makanya seringkali rasa takut itu menghalangi kita untuk maju. Belum coba udah takut. Saya pelaku bisnis, saya dari nol saudara. Gak punya apa-apa, ini bapak saya. Bapak saya banyak duit tapi dulu pelit sama saya. Oh iya saudara, pelit dalam arti dia mendidik saya. Bukan terus kita dikasih semuanya. Enak aja lu. Kerja. Usaha, memulai. Dan saya tidak pernah takut untuk memulai. Gak pernah takut gagal. Anak saya baru sarjana selesai dia. Dia gak pernah takut. Apply sini, apply sana. Puji Tuhan, ring satunya Menteri Kesehatan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Loh saudara. Karena didukung doa orang tua. Jangan juga sombong-sombong kau. Ya kan anak-anak muda. Enggak saudara, penting. Kita lanjut. Yang di situ jadi takut bukan takut seperti analoginya takut seperti sama setan, tapi konteksnya menghormati.
Paham? Respect. Itu maksudnya. Lukas 12 ayat 7 dilanjutkan lagi. Karena kamu, maksudnya manusia, lebih berharga daripada banyak burung pipit. Di sini menggunakan perbandingan manusia dengan burung pipit. Berharga sinonimnya bernilai, value, ya. Waktunya cepat banget. Bernilai dalam KBBI artinya jika fakta, keadaan, peristiwa atau kejadian tersebut bermanfaat. Jadi sesuatu yang diperjuangkan oleh subjek yang bersangkutan sehingga mempunyai nilai. Pertanyaannya, apa yang Anda sudah perbuat kalau Anda mempunyai nilai? Nah, saya cepat saja karena waktunya juga sudah mepet sekali. Dalam konteks Alkitab, bernilainya Alkitab didasari dengan ayat mana? Kejadian 1 ayat 26. Kalau khotbah tuh nggak berasa ya, mau habis. Tapi saya senang di sini nggak ada waktu mundur. Kalau dikasih waktu mundur stres saya. Wah, mulut saya sampai belepotan keluar ludahnya terus. Ya, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Kenapa ada kita? Nanti saya jelaskan. Bukan saya. Menjadikan manusia menurut 1, 2, 3, tolong baca. Gambar dan rupa kita. Sampai di situ dulu. Kata kita di sini ungkapan mengandung suatu implikasi awal mengenai Allah Tritunggal. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, 3 pribadi dapat dipisahkan tetapi tidak dapat dibedakan. Itu harus paham betul. Itu bicara mengenai Tritunggal, Trinitas nanti lain waktu. Kalau enggak khotbahnya campur aduk terus. Karena juga enggak keburu waktunya. Saya bahas 2 menit gambar dan rupa kita. Manusia memiliki keserupaan moral dengan Allah. Karena mereka tidak berdosa awalnya. Waktu Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa. Kudus. Ya. Bukan soto kudus. Memiliki hikmat. Manusia juga memiliki hikmat. Hati yang mengasihi. Dan kehendak untuk melakukan yang benar. Ini manusia, gambar dan rupa ilahi. Mereka diciptakan, mereka itu manusia sebagai makhluk yang berkepribadian. Ada roh, pikiran, perasaan, kesadaran diri, dan kuasa untuk memilih. Ini manusia. Hewan enggak ada seperti itu. Tumbuhan apalagi. Ya. Karenanya dengan memiliki itu semua bukan berarti manusia itu ilahi. Paham? Jadi kesimpulannya manusia itu jauh lebih berharga, value daripada hewan di bumi. Ya. Ayat tadi berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di bumi, segala ternak. Itu maksudnya. Jadi apabila Anda semua kita mempunyai gambar dan rupa ilahi, rupa Tuhan. Anda dibeli value loh. Yang tanpa Anda upayakan sudah punya. Kalau nilai sosial atau pendidikan, Anda mengupayakan, Anda harus belajar untuk jadi sarjana S1 4 tahun, Anda mengupayakan, tapi ini enggak. Setiap manusia mempunyai gambar dan rupa halik ilahi. Tidak Anda upayakan, Tuhan kasih. Amin. Pertanyaannya, apabila Anda punya gambar dan rupa ilahi, apa yang Anda sudah perbuat? Amin. Saya undang pemuji ke depan. Kita mau nyanyi sama-sama menyambut firman Tuhan sebelum kita berdoa.
Monitor boleh menyiapkan teksnya. Tuhan selalu menolongku. Kita bangkit berdiri. Kita merenungkan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Dengan sikap berdoa kita menyanyi lagu, Tuhan selalu menolongku. Oke, kita nyanyi sungguh-sungguh. Musim akan selalu nyanyi yang sungguh-sungguh ya. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Angkat tanganmu, katakan Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita nyanyi sekali lagi dari awal. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih. Angkat tangan saudara, katakan Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu
sungguh benar Tuhan. Apa yang kami imani, apa yang kami tinggikan di dalam puji-pujian, kami sungguh mengimani karena Yesus sendiri yang mengatakan, menjamin kami lebih berharga daripada burung-burung. Dan Tuhan kami Tuhan yang detail. Kami terpelihara sampai hari ini. Tuhan tahu apa pergumulan kami. Tuhan tahu apa sakit penyakit kami. Tuhan tahu hati yang paling dalam. Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Di dalam sikap keimanan kami, apakah kami sungguh-sungguh melayani Tuhan, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Dialah yang menebus kami. Oleh darahnya tak ternilai, karena kasihnya begitu besar kepada kami. Apabila ada di antara saudara yang meragukan, yang belum terjawab doanya, taruh tangan kananmu di dada. Pada saat ini kami mau berdoa Tuhan. Kami mau mengklaim apa yang Tuhan sudah katakan. Yesus sendiri, Tuhan memperhatikan setiap pergumulan kami. Apabila ada anak-anak Tuhan di tempat ini yang bergumul di dalam pekerjaan, sakit penyakit, yang menginginkan keturunan, bergumul di dalam keluarganya, Tuhan jawab mulai saat ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan peliharakan tempat ini, gerejamu, milik Tuhan. Umat Tuhan semua Tuhan peliharakan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai. Apa yang tidak sempurna Tuhan yang sempurnakan. Berkati yang sudah melayani, berkati gembala sidang lokal dan juga gembala rayon Pak Samuel, kepala sinode. Tuhan peliharakan semua. Terima kasih Bapak. Kami naikkan doa ini hanya di dalam satu nama. Nama di atas segala nama. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa untuk anugerah dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu lewat hamba-Mu Tuhan. Dan kami percaya Bapa, apa yang hamba-Mu sudah taburkan bagi kami umat-Mu di tempat ini akan bertumbuh, berbuah dengan lebatnya, karena kami rindu Tuhan supaya kami boleh menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita arahkan tangan kita kepada hamba-Nya ini agar Tuhan pakai dia menjadi lebih heran lagi. Bapa, kami serahkan Bapak Jimmy Jackson ini ke dalam tangan Tuhan. Mari Bapak Kau yang memberkati, mengurapi dia, pakai dia lebih heran lagi Tuhan, agar lewat pelayanannya Bapa banyak orang diberkati
diberkati. Banyak jiwa bertobat. Terima Engkau Yesus Tuhan Allah dan Juru Selamat. Berkati semua usaha pekerjaannya, istri anaknya Tuhan, bahkan keluarga besarnya dimanapun berada. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan agar dia boleh menjadi berkat. Nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk anugerah dan berkat-Mu. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Terima kasih Bapa untuk berkat dan anugerah Tuhan. Mari kita angkat tangan kita untuk terima berkat yang datang dari Allah Bapa. Bapa di dalam sorga, biarlah kasih karunia Tuhan dari tempat yang maha tinggi, kiranya menuntun, memimpin, menyertai dan memberkati kita sekalian. Penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna adanya, kiranya mulai dari hari ini, besok, lusa sampai selama-lamanya, hingga pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk menjemput kita, dan kita tetap setia. Mari kita katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, ibadah telah selesai saudara. Demikian juga ibadah live streaming telah selesai. Saudara bisa bersaat teduh sejenak sebelum meninggalkan tempat ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.